Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine. Best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4850, 4851, 4852. Li Chunfeng sedang bertarung dengan iblis tua berjubah merah. Keduanya sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan membuat tanah tanpa harapan menjadi ilusi. Banyak kultivator lainnya, melihat pertarungan antara keduanya, semuanya memasang ekspresi sangat serius, seolah-olah tanah tanpa harapan ini bisa runtuh kapan saja. Li Tua, biarkan aku membantumu. Melihat ini, Nan Batian memutuskan untuk membantu Li Chunfeng. Sebaiknya kamu bertarung denganku. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kabut hitam yang mengelilingi Tuan Muda Ming. Orang tua itu memakai jubah hitam, tetapi mukanya semerah pantat monyet. Sial, kenapa ada satu lagi? Melihat ini, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Nan Batian menatap iblis tua berwajah merah itu dan sedikit mengernyit, lalu berkata, "Dasar monyet, apa kamu masih ingin melawanku?" Iblis tua berwajah merah itu tertegun sejenak, lalu menatap Nan Batian dengan kaget, "Apakah kamu mengenalku?" "Aku tidak mengenalmu." Nan Batian menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kamu tahu namaku jika kamu tidak mengenalku?" Iblis tua berwajah merah itu bertanya dengan ragu. "Memang siapa namamu? Bukannya itu monyet sialan, kan?" Nan Batian bertanya. "Ya, namaku Hoding." Iblis tua berwajah merah itu mengangguk. "Sial, aku hanya menebak, berhenti bicara omong kosong, aku akan membunuhmu, aku masih harus membantu Li Tua itu." Setelah berkata demikian, Nan Batian meninju iblis tua berwajah merah itu. Kali ini, ilusi tanah tanpa harapan menjadi lebih serius. Perkelahian terjadi di mana-mana di seluruh tanah tanpa harapan. Tuan Muda Ming menatap Dev dengan jijik, dengan senyum tipis di bibirnya. "Di antara 4 iblis gunung kegelapan, aku khawatir ada satu yang hilang." Pada saat ini, Lin Chong perlahan berjalan ke arah Dev dan berkata kepada Tuan Muda Ming di kejauhan. "Apa itu 4 iblis gunung kegelapan?" tanya Dev. "Dikabarkan bahwa ada pegunungan lain di bawah Gunung Tianmo, dan pegunungan ini adalah gunung kegelapan yang menuju ke dunia bawah." 4 iblis gunung kegelapan adalah 4 kultivator iblis di gunung kegelapan. Mereka berasal dari sekte yang sama dan sangat brutal. Aku tidak menyangka mereka juga berada di bawah komando 4 dunia bawah. Lin Chong mengikuti Dev untuk menjelaskan. 8 pendekar pedang gunung iblis, 4 iblis gunung kegelapan, ternyata 4 aula dunia bawah ini telah merekrut cukup banyak orang kuat. Tidak heran Tuan Muda Ming ini begitu sombong meskipun usianya masih muda. Dia pasti sangat cakap. Dev memandang Tuan Muda Ming itu, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa 4 aula dunia bawah begitu kuat. "Kaisar Lin, apakah kamu sendiri akan melakukannya juga?" Melihat Lin Chong berdiri di samping Dev, Tuan Muda Ming tersenyum dingin. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancam Tuan Chen, bahkan kamu, 4 aula dunia bawah." Lin Chong berkata dengan ringan. "Baiklah kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu." Tuan Muda Ming mengangguk. Segera setelah itu, seorang lelaki tua lain muncul dari kabut hitam tak berujung di sekitarnya. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, kecuali tangannya seperti cakar yang berwarna merah darah, seolah-olah baru saja berlumuran darah. "Kaisar Kota Matahari dan Bulan, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bertarung denganmu." Setelah lelaki tua bercakar merah itu selesai bicara, dia langsung menyerbu ke arah Lin Chong. Lin Chong juga melompat maju dan bergabung dalam pertempuran melawan lelaki tua bercakar merah. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua kekuatan di belakangnya sedang digunakan saat ini. Tuan Muda Ming berjalan perlahan ke arah Dev. Setiap langkahnya terasa lambat, tetapi dia tiba di depan Dev. Dalam sekejap mata, semua orang bilang kamu adalah seorang jenius langka di dunia surga dan manusia, dengan bakat luar biasa. Aku ingin mencobanya, tapi jangan takut, aku bisa memberimu kesempatan untuk memanggil bantuan. Jika masih ada orang di belakangmu, kamu bisa memanggil mereka semua. Tuan Muda Ming tersenyum tipis dan berkata kepada Dev dengan sangat sopan. Pada saat ini, mereka tampaknya bukan seperti musuh. Dia memang bukan musuh, hanya saja Tuan Muda Ming tidak tahan dengan orang yang lebih kuat darinya. Dev menatap Tuan Muda itu dan menggelengkan kepalanya perlahan, "Aku tidak akan meminta bantuan. Jika aku melakukannya, kalian 4 aula dunia bawah akan menghilang." Ketika Tuan Muda Ming mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. "Kamu sedikit melebih-lebihkan. Bahkan pemimpin sekte api ada di sini, dan dia tidak berani meremehkan 4 aula dunia bawahku seperti ini. Apakah kamu pikir bahwa kita di 4 aula dunia bawah hanya memiliki 8 pendekar pedang gunung iblis dan 4 iblis gunung kegelapan?
Apapun yang kamu miliki di 4 aula dunia bawah, jika aku meminta bantuan lagi, bahkan jika ada makhluk abadi dari surga, itu tidak akan mampu menghentikan harapan kehancuranmu. Lebih baik aku tidak meminta bantuan, kata Dev. Baiklah, kalau kamu tidak berteriak, aku yang akan berteriak. Setelah Tuan Muda Ming selesai berbicara, dia perlahan mundur. Dalam sekejap, sosok Tuan Muda Ming menghilang dalam aura pembunuh yang gelap. Pada saat yang sama, seorang pria paruh baya muncul dari kegelapan. Dia memiliki tanduk di dahinya dan tampak seperti unicorn. Dev tercengang, lalu menatap pria paruh baya di depannya dengan tak percaya. Apakah kamu dari ras binatang? Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Ibuku berasal dari ras binatang, dan sekarang aku memiliki darah ras iblis yang mengalir di tubuhku. Oh, kamu bajingan, Dev mengatakannya dengan tenang, tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, Dev tertegun. Dia ingin mengejek pria paruh baya itu, tetapi dia lupa fakta bahwa ibunya adalah seorang manusia dan ayahnya memang seekor naga. Dengan cara seperti ini, bukankah dia juga akan dikatakan bajingan kan? Sialan, kamu mencari kematian. Pria paruh baya itu melotot dan langsung menyerbu ke arah Dev. Melihat ini, Dev tidak berani ceroboh sama sekali. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan pedang itu berubah menjadi cahaya pedang. Boom! Cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan tubuh Dev terlempar ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar, lalu jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan lubang sedalam 100 meter muncul di tanah. Pergilah ke neraka, pria paruh baya itu berteriak dengan marah, lalu telapak tangan besar langsung menembus kabut hitam, memasuki lubang sedalam 100 meter, dan menghancurkannya ke arah Dev. Saat tangan raksasa itu berguling ke bawah, gelombang kekuatan yang mengerikan menekan tubuh Dev, dan tanah di sekitarnya terus-menerus terkompresi. Wus! Pada saat itu, suara pedang terdengar dari dasar lubang, diikuti oleh cahaya pedang emas yang melesat ke langit, langsung menembus tangan raksasa itu. Tubuh Dev terbang ke langit, memegang pedang pembunuh naga, melayang di udara. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya redup, dan Dev dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah menutupi seluruh tubuh Dev. Pada saat yang sama, kekuatan darah di tubuh Dev terus terpancar, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar. Menghadapi orang kuat di depannya, Dev tidak berani ceroboh sama sekali. Meskipun dia bisa bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, kekuatan lawannya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Pria paruh baya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Dev dengan tenang. Ada tekanan tak terlihat dari tubuhnya yang terus menekan aura Dev. Senior, jika di saat-saat terakhir aku tidak dapat bertahan, aku masih harus bergantung padamu. Dev berkata pada Raja Iblis Awan Merah. Apapun yang terjadi, kamu bisa menghadapi sampah kecil ini sendiri. Mengenai pria sok penting bernama Tuan Muda Ming itu, aku sepertinya agak menyukainya. Aku akan menghadapinya saat waktunya tiba. Aku ingin dia tahu bahwa semakin dia berpura-pura hebat, semakin cepat dia akan mati. Kata Raja Iblis Awan Merah. Dev bingung, apa artinya ini? Akhir-akhir ini dia juga senang sekali untuk pamer. Apakah itu berarti dia akan segera mati? Jika kamu tidak peduli padaku, kamu tidak akan bisa melarikan diri jika aku mati. Kata Dev, pergilah, jangan mengancamku dengan cara ini lagi. Kamu tidak akan mati. Tuan Si di belakangmu bisa menakuti bajingan-bajingan kecil ini sampai mati hanya dengan bersin. Dia tidak ingin melihatmu mati. Bertarunglah dengan baik, anggap saja itu sebagai lawan tanding. Lagi pula, kamu tidak akan mati. Raja Iblis Awan Merah menghibur Dev. Dev memikirkannya dan itu masuk akal, karena dia memiliki Tuan Si di belakangnya. Setiap kali dia dalam bahaya, Tuan Si akan muncul tepat waktu. Lagi pula dia tidak akan mati, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Memikirkan hal ini, Dev langsung menjadi percaya diri. Melihat lelaki setengah baya itu, dia berkata, bajingan kecil, apakah ini semua yang kamu punya? Wajah lelaki setengah baya itu memerah karena marah. Dia tiba-tiba maju selangkah, mengulurkan tangannya, lalu melambaikannya. Boom! Tiba-tiba, tekanan kuat dari langit dan bumi turun dari tempat Dev berada, menekan Dev. Dev menggertakkan giginya, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, melepaskan energi pedang yang mengerikan, menebas langsung ke arah tekanan dari langit dan bumi. Asap dan debu mengepul, tapi tekanan dari langit dan bumi langsung terkoyak oleh energi pedang Dev, dan langit dan bumi kembali damai. Mata lelaki setengah baya itu sedikit menyipit, dia berada di alam Mahayana tingkat keempat, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia pasti sangat mampu. Kamu belum melihat semua kemampuanku. Dev berkata dengan nada meremehkan. Brengsek, kamu berpura-pura keren. Pria paruh baya itu mengumpat dengan marah, lalu melayangkan pukulan. Namun, setelah melayangkan pukulan, wajah lelaki paruh baya itu sedikit berubah, dan dia segera berbalik melihat ke arah Tuan Muda Ming. Sepertinya dia takut kalau ucapan sok penting tadi akan menyinggung Tuan Muda Ming. Melihat Tuan Muda Ming mengabaikannya, pria paruh baya itu menghela napas lega.
Setelah pukulan ini, Dev hanya merasakan area sekelilingnya langsung terkompresi, dan roh-roh jahat yang mengerikan menyerbu ke arah Dev bagai ombak. Pada saat ini, Dev tampaknya berada di tengah badai, membiarkan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya. Ombak besar ini sangatlah kuat dan dapat mencabik-cabik Dev kapan saja. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya keemasan, menahan kekuatan ini. Sepertinya aku harus menggunakan senjata pembunuhku. Dev menyimpan pedang pembunuh naga, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Untuk menghadapi gelombang roh jahat ini, busur Raja Dewa adalah senjata terbaik. Alasan mengapa Dev tidak pernah berani menggunakannya adalah karena dia tahu bahwa begitu dia mengeluarkan busur Raja Dewa, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Bahkan mereka yang tidak menaruh dendam terhadapnya akan memendam niat jahat saat mereka melihat busur Raja Dewa miliknya. Inilah sebabnya mengapa orang yang tidak bersalah bisa menjadi bersalah karena memiliki harta karun. Tetapi pada titik ini, Dev tidak peduli. Dengan busur Raja Dewa di tangan, Dev menarik tali busur. Bulu anak panah perlahan muncul, dan energi jahat dari pola dao di sekitarnya dengan cepat diserap oleh busur Raja Dewa dan berubah menjadi anak panah yang tajam. Wus, suara yang memekakkan telinga terdengar, menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga semua orang di seluruh tanah tanpa harapan. Saat anak panah itu ditembakkan, area di sekitar Dev langsung meledak, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya hancur dan lenyap. Tuan Muda Ming yang awalnya memasang ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba membelalakkan matanya saat Dev mengeluarkan busur Raja Dewa dan menembakkan anak panah. Busur Raja Dewa, ada tatapan membara di mata Tuan Muda Ming. Busur Raja Dewa, bahkan mereka yang sedang bertarung pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menoleh ke arah Dev. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan tidak percaya, kamu menggunakan busur Raja Dewa. Lumayan, apakah kamu ingin mencoba kekuatannya? Dev tersenyum, lalu tiba-tiba menarik tali busur. Antara langit dan bumi, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah busur Raja Dewa. Sebutir bulu anak panah yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di busur Raja Dewa. Wus, Dev melepaskan anak panah, dan pria parubaya itu buru-buru melepaskan serangkaian energi yang kuat, tetapi bulu panah tajam itu langsung menembus energi yang kuat itu, diikuti oleh ledakan dahsyat. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan pria parubaya itu langsung mundur, dan kehampaan yang dilaluinya mulai runtuh. Setelah akhirnya menstabilkan dirinya, pria parubaya itu berkata dengan terkejut di matanya, sungguh kekuatan yang kuat. Busur Raja Dewa memang layak dengan reputasinya. Setelah berkata demikian, lelaki parubaya itu tiba-tiba berubah menjadi garis panjang dan menghilang. Dev juga melompat hampir pada saat yang sama. Mau lari, Dev menarik busurnya dan menembakkan anak panah, dan anak panah itu melesat ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu meninju keluar dan menembakkan satu demi satu energi sejati pelindung, dan bulu anak panah bertabrakan dengan energi tersebut, menyebabkan seluruh tanah tanpa harapan runtuh perlahan. Namun, setelah kekuatan ini mencapai tangga surgawi, kekuatan itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap, dan area di mana tangga surgawi berada tidak terpengaruh sama sekali. Semakin berani pria parubaya itu dalam pertempuran, semakin banyak darah iblis di tubuhnya yang keluar. Tetapi Dev juga sangat kelelahan. Meskipun busur Raja Dewa sangat kuat, setiap kali ditarik, busur itu menghabiskan terlalu banyak energi Dev. Dev menggertakkan giginya dan berjuang sampai sekarang. Jika dia tidak memiliki busur Raja Dewa, Dev pasti sudah dikalahkan. Bersambung.